Jadi betul, di satu pihak memang harga minyak dunia lagi naik, ya kan? Biaya produksi kilang Pertamina naik, ya kan? Sementara harga dalam negeri sudah ditentukan, ya kan? Ini tentu pemikiran pemerintah juga panjang. Ekonomi kita yang sedang bergerak naik, ya kan? Kemudian daya beli masyarakat yang baru pulih. Nah, itu tentu ramuan atau bauran pemikiran kebijakan ini eh, pasti dipikirkan sangat baik oleh pemerintah, khususnya Menteri SDM, sehingga keputusan atau bahkan oleh Pertamina ketika harga Pertamax itu kan berada di Pertamina yang bisa bahkan Menteri sudah mengizinkan jika harus dinaikkan. Tapi sekali lagi perhitungannya itu harus tepat, ya kan? Kapan harga itu dinaikkan? Apa dampaknya misalnya terhadap apa itu kegiatan perekonomian kita sehari. Nah, ini tentu diramu dengan sangat baik sehingga keluar keputusan sekarang atau nanti iya atau tidak kenaikannya dan berapa. Itu tentu pemikirannya agak-agak komprehensif Mbak oleh pemerintah saya kira ya. Oke, cukup rumit ya Pak permasalahannya karena memang sumbernya langsung Ya, dari harga minyak secara global begitu. Nah, kemudian dan kita jangan ketahui ini lupa menjelang bahwa BBM ya, ya, silakan Pak. BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak Mbak Syarifah. Jadi memang Ya, harus sangat komprehensif ya. aspek-aspek yang dihitung di dalam soal pricing policy itu. Ya, tentu sangat harus berhati-hati ya ketika menentukan harga dari produk BBM ini tentunya. Kita ketahui juga saat ini sudah mulai akan memasuki bulan suci Ramadan, kemudian diikuti juga dengan Lebaran, begitu Pak. Mungkin boleh update-nya Pak Saleh terkait dengan terkait dengan stok-stok saat ini untuk produk BBM di Pertamina ataupun juga di SPBU. Itu bagus. Jadi ini yang paling penting, Mbak. Artinya yang paling penting ini stok ini menunjukkan ketahanan BBM kita secara nasional. Kalau kita lihat untuk solar ini, data yang terbaru yang kami dapatkan per 27 Maret ini untuk solar dengan setan number 48 atau solar yang kita beli sehari-hari yang subsidi ini sekitar 23,27 hari, ya kan? Atau sekitar 1,9 juta kiloliter. Nah, ini yang cukup aman 23 hari. Jadi selama 23 hari ke depan itu kita aman. Pada saat yang bersamaan kan pada apa uh, supply dari kilang, supply dari luar itu terus masuk. Sehingga kita pertahankan apa itu coverage days ini atau ketahanannya ini sekitar 23,27 hari. Nah, untuk yang Pertalite ini 15,7 hari ya ketahanan stok kita. Kemudian kalau Pertamax ini lebih tinggi lagi yaitu 25,9 hari. Kemudian Pertamina Dex yang solar dengan CN53 ini 23,41 hari. Jadi dari data-data ini menunjukkan bahwa stok kita itu aman, ya kan? Stok kita itu aman sehingga menyambut Ramadan maupun Idul Fitri ini, insya Allah pasokan BBM di seluruh daerah ini akan safe, akan secure. Karena data-data ini dalam 23 hari ke depan ini kita punya stok untuk supply kebutuhan harian masyarakat kita. Itu Mbak Syarifah. Oke, artinya memang diupayakan terus ya Pak ya, supaya tentunya supply untuk BBM ini juga aman. Kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Anda Pak Soleh, kita ketahui juga bahwa kondisi geopolitik Ukraina dan juga Rusia saat ini juga masih belum menemukan kata sepakat begitu ya. Nah, di satu sisi juga harga komoditas masih terus tinggi. Nah, ini kira-kira menurut Anda seperti apa sih ketahanan anggaran kita dari APBN sendiri untuk melakukan subsidi, apalagi untuk solar dan juga pertalite yang harganya ini cukup sulit untuk dinaikkan? Ya betul. Tadi itu kan juga di awal juga disampaikan tadi usulan dari bapak-bapak di Komisi 7 untuk men-shift ya kan dari subsidi dan kompensasi yang tadi dibahas itu. Nah itu saya pikir itu usulan yang tentu perlu dipertimbangkan ya karena bagaimanapun kita juga perlu menjamin bahwa cash flow badan usaha kita yang menyuplai majority BBM kita ini harus tersedia, harus safe ya. Jangan sampai nanti badan usaha ini Pertamina mengalami apa gangguan di dalam membeli bahan bakar minyak yang apa menjadi kebutuhan kita sehari. Jadi saya pikir ini tentu sudah dipikirkan dengan baik oleh
Pertamina ya dan pemerintah dalam ini untuk menjamin bahwa likuiditas atau cash flow dari badan usaha ini selalu baik ya, terutama dalam menyuplai kebutuhan BBM kita. Karena jika terjadi gangguan dalam hal ini akan tentu sangat berpengaruh ya terhadap pasokan BBM kita dalam negeri. Kalau pasokan kita terganggu, ini impact-nya akan kemana-mana. Ini yang tentu harus menjadi bahan pemikiran pertimbangan dari pimpinan-pimpinan kita di kementerian maupun juga tentu dengan Pertamina. Oke, Gitu ini Mbak PR ya. Sarifah.